Januari ya? Oh, ini baru mulai direkam. Iya, kan tadi bisi. Nah. Ya. Assalamualaikum Pak Hadi, terima kasih ya sudah datang ke podcast Mang Oka ini. Ini udah lama juga saya off ini, tapi karena gitu kangen sama Pak Hadi, terus pengen ngobrol, nggak ada topik, ya udah kita bikin aja podcast. Jadi sebenarnya semangatnya podcast tuh gini, Pak Hadi, podcast itu semangatnya podcast saya ya. Semangatnya tuh ini tuh receh gitu, tapi kan sebenarnya kadang-kadang receh bagi kita itu bisa aja koin berharga ya buat orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang nonton misalnya, oh iya ya, jadi tahu lah apa yang kita omongin, ada apa yang bisa diambil lah, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Saya juga senang diundang di podcastnya Mang ya. Ya berarti masih masuk radarnya Mang Oka kan? Iya, sebenarnya udah lama kan kita mau ini, cuman dulu Pak Hadi pengennya serius, aku mah nggak bisa serius-serius. Kalau pakai batik acara itu kayaknya berat bebannya ya. Itu kan iya, enak pakai kaos gini ya. Jadi Pak Hadi ini nih mungkin yang hot issue sekarang ya, ada apa? Undang-undang HPP ya. Ya. Harmonisasi peraturan perpajakan. Itu tuh apa namanya? Kayak apa istilahnya tuh? Kalau undang-undang disatuin tuh jadi apa namanya? Gimana? Undang-undang, beberapa undang-undang terus disatuin ya? Oh ya, jadi ini memang ya mirip-mirip Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya lupa saya namanya, Omnibus ya, Omnibus Law gitu ya. Omnibus Law. Jadi ini sebenarnya ini tadinya kan awalnya kan namanya Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Nah, jadi pada saat pertama kali diajukan atau dibahas ke DPR itu, nah cuman ketika kita tahu ternyata isinya kan Undang-Undang KUP itu ada sendiri ya. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan kan hanya salah satu dari undang-undang pajak ya, undang-undang PPh, undang-undang PPN, yang undang-undang materialnya. Nah, ternyata di rancangan undang-undang KUP, perubahan undang-undang KUP ini merangkum perubahan tidak hanya undang-undang KUP, di dalamnya juga ada perubahan undang-undang PPh, undang-undang PPN. Nah, terus muncullah ini usulan. Wah, ini kalau ini nanti membingungkan. Kenapa di dalam undang-undang KUP kok ada perubahan undang-undang yang lain? Nah, terus akhirnya muncullah nama itu, harmonisasi peraturan perpajakan itu jalan tengahnya ya. Untungnya nggak perlu ulang dari awal. Iya. Jadi itu berapa undang-undang yang dicabut sama undang-undang ini? Jadi yang diubah itu di sini ada 4 undang-undang. Pertama undang-undang tadi KUP sendiri, Ketentuan Umum Perpajakan, lalu undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai. Nah, satu lagi undang-undang cukai. Nah, ini menariknya juga nih. Ternyata ya kita diingatkan kembali, ternyata kalau kita bicara perpajakan Indonesia itu ternyata juga meng-cover bea dan cukai. Nah, jadi di sini sekaligus 4 undang-undang diubah termasuk undang-undang cukai, plus ada penambahan 2 materi baru. Nah, pertama mengenai pajak karbon, dan satu lagi materi program pengungkapan sukarela. Jadi itu secara apa total itu? ada 6. Kalau yang barunya itu apa, undang-undang karbon itu apa? Sama yang pengungkapan itu? Nah, ini agak ini nih. Kalau yang pajak karbon dulu. Pajak karbon itu sebenarnya kan jenis pajak baru ya. Jenis pajak baru di Indonesia. Nah, ini memang mengikuti perkembangan perkembangan dunia bahwa isu perubahan iklim itu kan sudah menjadi isu global. Nah, saya sendiri sih masih belum begitu jelas juga implementasinya karena ini pun kan nanti baru berlaku 1 April kalau yang pajak karbon ini. Nah, berlaku 1 April itu pun juga bertahap. Nah, intinya nanti yang dikenakan pajak karbon itu adalah perdagangan karbon. Ya. Jadi nanti itu kan bakal ada perdagangan karbon yang mungkin di bursa efek kita sebagai jual beli emisi gitu. Jadi perusahaan yang menghasilkan karbon dalam proses bisnisnya seperti
seperti PLTU, seperti mungkin otomotif barangkali ya. Nah, itu kan mereka diharuskan untuk membeli bukan kena pajak karbon, tapi membeli apa semacam pengganti atas emisi kompensasi yang gitu ya. Nah, begitu. Nah, itulah yang kemudian nanti bisa diperjualbelikan. Itu semacam efeknya itu. Nah, itulah yang nanti kena pajak perjualbelinya. Kurang lebih seperti itu kalau yang saya tangkap ya. Karena ini memang hal baru kalau pajak karbon. Iya. Kalau yang pengungkapan itu kenapa baru? Emang sebelumnya nggak ada? Nah, kalau program pengungkapan sukarela ini memang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta-harta yang belum disampaikan di SPT tahunan. Jadi mungkin mirip seperti tax amnesty. Bahkan di media sering kita dengar mereka mengistilahkan tax amnesty jilid 2. Terus sebenarnya nggak pas juga karena bahasa bakunya ya itu tadi program pengungkapan sukarela. Ada yang beririsan betul dengan tax amnesty, ya, tapi ada juga hal yang baru dibanding dengan tax amnesty. Jadi nanti kalau kita lihat nanti lebih jauh, ini hal yang berbeda dengan tax amnesty yang lalu. Keuntungannya itu apa sebenarnya kalau pengungkapannya? Ya artinya bagi wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela ini tentunya nanti akan bisa ini ya. Jadi begini, mungkin saya ulas saja ya. Jadi di dalam program pengungkapan sukarela yang di dalam Undang-Undang HPP ini itu ada 2 kebijakan. Nah, kebijakan yang pertama adalah untuk wajib pajak yang pada saat tax amnesty tahun 2016 itu mereka mengikutinya. Nah, ini yang saya bilang tadi beririsan dengan TA. Jadi ini memang kebijakan yang pertama ini khusus bagi WP yang memang pada saat TA yang lalu itu ikut. Nah, kita tahu tax amnesty tahun 2016 itu adalah untuk tahun pajak 2015 dan seterusnya, ya, dan sebelumnya, maaf. Jadi memberikan, kan judulnya tax amnesty waktu itu, memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang pada saat itu tahun 2015 dan sebelumnya belum melaporkan perpajakannya secara benar. Pada saat itu dibolehkan dengan cara melaporkan harta-harta yang diperoleh di tahun 2015 atau sebelumnya itu dilaporkanlah dalam surat penyampaian harta pada saat itu. Nah, kemudian dikenakan tarif tertentu, uang istilahnya waktu itu tebusan. Nah, itu yang kemudian dibayarkan. Nah, pada saat itu keuntungannya adalah dengan mereka mengikuti tax amnesty, otomatis kewajiban perpajakan sampai tahun 2015 itu selesai. Nah, pemutihan lah ya. Nah, dalam kebijakan pertama program pengungkapan sukarela di Undang-Undang HPP, ini memberikan kesempatan lagi kepada wajib pajak untuk bagi yang pada saat TA lalu ternyata masih ada lagi yang belum disampaikan. Jadi, kebijakan satu ini artinya terkait dengan tahun pajak 2015 dan sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena terkait dengan TA, maka sama tahun pajaknya juga 2015 dan seterusnya. Nah, kenapa kok? Mungkin pertanyaannya, untuk apa wajib pajak kok harus ikut lagi? Kan dulu sudah ikut. Nah, kita harus ingat bahwa Undang-Undang Tax Amnesty itu kan masih berlaku. Nah, di situ dikatakan bagi WP yang ikut Tax Amnesty, seandainya Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus menemukan harta yang belum dilaporkan, ya kan, berdasarkan data yang ada, itu kan bisa dikenakan sanksi sampai 200%. Nah, artinya bagi WP yang memang merasa ada harta yang belum disampaikan dan sampai sekarang belum dihimbau oleh WP, nah bisa mengikuti ini sehingga bisa terhindar dari sanksi yang 200% itu. Nah, memang tebusannya tentu atau tarifnya ya, kalau sekarang istilahnya tarifnya tentu akan berbeda dibandingkan dengan tax amnesty yang lalu. Tarifnya menjadi ya pasti lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jadi kebijakan satu itu tarifnya antara 11 sampai 6%. Nah, itu kebijakan satu. Nah, kebijakan duanya untuk program pengungkapan sukarela adalah
untuk tahun pajak 2016 ke sini. Setelah itu loh ya. Ya, jadi otomatis ini kan tidak berhubungan dengan tax amnesty, ya kan? Karena tax amnesty itu kan 2015 dan sebelumnya. Nah, ini untuk tahun pajak yang kedua, ini kebijakan kedua untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah, dibatasin berarti ini enggak, kalau misalnya setelah perundang-undangan ini enggak diatur ya? Kalau kan sampai 2020 aja kan? Ya, jadi kan ini kan sekarang kita sudah berada di tahun pajak 2020 nih, ya kan? Tahun depan kan 2021, ya. Maksudnya pelaporan tahun pajak 2021 kan tahun depan. Artinya seharusnya kalau wajib pajak yang patuh, pelaporan sampai dengan tahun 2020 kan sudah clear sebenarnya. Nah, makanya diberikan kesempatan bagi wajib pajak yang merasa ada yang belum dilaporkan hartanya atas penerimaan tahun 2016 sampai 2020, kami bisa menyampaikannya lewat program pengungkapan sukarela ini. Dan ini ada tarifnya nggak kayak yang amnesti ya? Ya, ada tarifnya juga, untuk yang kebijakan dua ini. Jadi seperti itu. Nah, cuman kalau yang kebijakan dua ini pesertanya hanya dikhususkan bagi wajib pajak perorangan. Orang pribadi. Jadi perusahaan, badan itu misalnya PT, CV itu nggak bisa mengikuti yang kebijakan dua. Jadi kalau CV itu kayaknya udah berarti ada peraturannya kayak denda gitulah ya, kalau dia nggak laporin terus tapi ketahuan ternyata tuh ada nggak pakai amnesti lagi gitu ya, nggak pakai tarif-tarif khusus. Artinya mengikuti ketentuan yang normal. Kan? Jadi mungkin betul, saya pikir bagus pertanyaannya mau. Lalu bagaimana bagi perusahaan badan kalau memang ingin membetulkan seperti itu? Itu tidak lewat jalur program pengungkapan sukarela, tapi melalui mekanisme yang biasa. Jadi kan wajib pajak masih bisa membetulkan SPT-nya kalau memang ada harta atau penghasilan yang belum disampaikan, bisa membetulkan SPT dengan self assessment. Nanti kalau memang ada kekurangan bayar dari pembetulan itu ya silakan di-store seperti itu. Ya, sorry Pak Hadi, saya langsung loncat sana karena yang apa istilahnya menarik perhatian saya karena tadi baru kan dianggapnya baru. Ini kita balik lagi sedikit ya tentang pajak sebenarnya ya. Mungkin apa namanya? Kadang-kadang kan orang menganggap itu pajak itu sebagai beban ya. Padahal kan sebenarnya kesempatan berkontribusi terhadap pembangunan kan seperti itu ya. Jadi kalau Pak Hadi sendiri sebenarnya harapannya ya kalau orang awam itu memandang pajak itu seperti gimana? Ya tentunya kita berharap masyarakat bisa menerima pajak itu sebagai tadi sumbangan atau kontribusi warga negara untuk bisa menjadi bagian dari kita bergotong royong membiayai kelangsungan bernegara kita ini, ya kan? Ya kita paham kalau kita melihat negara kita dibiayai dari mana sih? Tentu kita tahu pembiayaannya lewat APBN, ya kan? Nah, APBN ada dua sisi, ada sisi penerimaan dan ada sisi belanja. Mungkin orang pahamnya selama ini kan belanja gitu kan, untuk ini pembangunan ini itu program ini dan itu sepertinya. Nah, ketika kita bertanya lalu uangnya dari mana kan gitu kan. Nah, uangnya dari mana kan itulah yang kemudian masuk ke dalam sisi penerimaan. Nah, kita paham bahwa kondisi sekarang bangsa Indonesia ya 80% lebih penerimaan itu berasal dari perpajakan, ya kan? Nah, artinya kan seharusnya akan sangat membanggakan bagi segenap wajib pajak seharusnya ketika dia bisa ikut memberikan kontribusi berapapun besarnya sesuai dengan kemampuan dan yang menjadi kewajibannya ya sebagai bagian dari untuk membangun atau membiayai kelangsungan hidup bernegara kita. Artinya kalau ini tidak dipastikan ya kita bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada dana bagi pembelanjaan negara kita, ya berarti kan negara kita bisa kolaps, ya kan? Kalau kita bicara ketahanan nasional sekarang, ya kan? Nah, ini isunya kan lebar nih sampai
ketahanan nasional artinya bagaimana kita ingin memastikan negara kita tetap bertahan. Ya, setelah kita merdeka 70 tahun lebih yang lalu, nah, bagaimana itu bisa tetap bertahan. Nah, ketahanan itu tentu bagaimana kita bisa memastikan keberlangsungan hidup dari kita ya lewat memastikan lancarnya pembiayaan untuk itu tadi, untuk pembangunan tadi, ya kan? Nah, lebih seperti itu. Pak Hadi, kalau terkait sama potensi pajak ya, sebenarnya kalau yang sekarang ada itu sudah apa istilahnya tuh sudah sesuai dengan potensinya atau masih sebenarnya bisa dikembangkan lagi? Nah, ini menarik juga. Ya kalau kita bicara ini ya ada beberapa teori yang mengatakan potensi itu pasti kan lebih besar daripada realisasinya ya, daripada yang oleh seperti itu. Ya sebenarnya ya kita, kalau saya ya yang kebetulan memang berkecimpung langsung, melihat langsung seperti apa data-data yang ada ya. Ya tentunya memang masih banyak kan, masih ada ruang bagi kita untuk bisa memaksimalkan penerimaan perpajakan kita. Ya, karena ya memang ya kita tidak memungkiri bahwa ya kalau kita, mungkin ya di sebagian masyarakat kalau bisa nggak bayar kan harus bayar kan gitu ya. Kan gitu ya, dengan prinsip self assessment ini kan artinya kan negara mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri ya kan, menyetor sendiri, kemudian melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri ya kan. Nah artinya kan ya sepanjang itu kemudian tidak dilakukan apa data dari Fiskus ya tentu itu udah nggak benar gitu kan. Nah, kenyataannya memang data itu ada saja gitu, ada saja yang kemudian ya dengan mekanisme proses bisnis yang ada di DJP ya kita lakukan himbauan, ya kita minta wajib pajak untuk mengklarifikasi seperti apa atas data yang kita temukan. Nah biasanya dari situ kemudian wajib pajak kita minta untuk membetulkan pelaporan pajaknya. Kalau memang ada yang kurang bayar, kita minta untuk bayar. Sebenarnya mekanisme kalau ketahuan itu biasanya seperti apa Pak Hadi? Jadi misalnya kayak orang ini kayaknya bayarnya kurang gitu kan, kadang karena tadi self assessment kan bisa aja ya orang cenderung lebih rendah lah ya gitu ya mungkin. Nah terus kita tahu bahwa ini kurang atau itu biasanya dari apa ini indikator-indikator? Ya dari data itu Mang Oka. Dari data ya kan kita ya sekarang kan sumber data kita sudah sangat banyak ya. Kita dapat data dari sumber-sumber keuangan, dari perbankan, bahkan secara keuangan internasional kita punya auto exchange of information, jadi bahkan dari luar negeri pun kita dapat. Jadi andaikan ada wajib pajak negara kita yang menerima penghasilan atau rekeningnya di luar negeri, kita dapat informasinya. Belum lagi data-data yang bersifat transaksional. Data-data yang transaksional itu misalnya ya yang memang berdasarkan transaksi wajib pajak sendiri antar wajib pajak kan juga kalau ada yang mengeluarkan bukti potong segala macam, informasinya masuk ke kita. Faktur pajak itu juga menjadi informasi. Lalu juga ada informasi-informasi dari sumber-sumber lain, ya kan, misalnya dari pemerintahan daerah, dari BUMN, listrik contohnya. Kita dapat informasi data pelanggan listrik. Ada ya sebagai kan? cross check-nya ya. Ya, artinya dari situ kita akan hubungkan dengan apa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Ya kan? Contoh sederhana, misalnya kita punya data wajib pajak itu melakukan pembelian mobil. Ya, misalnya harganya mobil yang dia beli 500 juta. Nah, kemudian ketika kita lihat SPT-nya, ternyata SPT di tahun itu tidak meliputi itu. Dia tidak melaporkan mobilnya tersebut, dan juga penghasilannya di situ tidak tertulis sampai dengan 500 juta. Nah, kan di sini kan jadi pertanyaan, ya kan? Nah, jadi pertanyaan. Nah, memang kita belum tahu, bisa saja itu misalnya 500 juta itu hadiah dari orang lain, kan bisa saja, ya kan? Nah, makanya kita kemudian mekanisme kita adalah bertanya. Jadi istilahnya di kita itu membuat himbauan atau klarifikasi lah
Kalau bahasa bakunya SP2DK. Nah, kita tanya, ini ada data seperti ini. Nah, bagaimana jawaban dari wajib pajak? Dari situ nanti kita tahu, oh wajib pajak menjelaskan, oh seperti ini. Nah, atau barangkali memang, kamu ketahuan. Kalau kamu ketahuan, ya sudah. Berarti kan kita minta wajib pajak untuk melakukan kebetulan, menyampaikan penghasilannya yang sesuai dengan apa data yang memang kita temukan tadi, seperti itu. Kalau ini Pak Hadi terkait sama apa sih namanya law enforcement ya. Kalau di Amerika kan kayak apa, ada IRS atau IRA ya yang kayak polisinya pajak gitu ya. Kalau di Indonesia tuh nggak ada ya. Kayak maksudnya kayak ada penggelapan Amerika IRS. Kalau di kita nggak ada. Kalau di kita kan memang ini ya. Kalau bicara law enforcement, ya di perundang-undangan kita pun juga ada ranah itu, ya kan. Teman-teman di DJP pun juga ada yang berfungsi sebagai penyidik, ya kan, penyidik PNS, bisa melakukan proses penyelidikan atau penyidikan seperti halnya ya aparat penegak hukum ya, atas pelanggaran pidana pajak. Ya kan? Nah, jadi ada bagian-bagian yang tentunya kita melihat tingkat ini yang juga kita lihat mana yang semuanya kemudian dibawa ke ranah itu, ya kan? Iya. Pak Hadi, balik lagi ke HPP ya. Sebenarnya ketentuan umum itu apa yang berubah dari HPP ini? Dari KUP-nya apa yang berubah, yang mendasarnya? Kalau di ketentuan undang-undang, mungkin yang paling kemarin itu adalah berlakunya NIK DWP, itu ya. Itu mungkin yang kita kemarin sering punya bukan otomatis atau diberlakukan. Nah, ini salah satunya kalau perubahan undang-undang KUP. Nah, memang kalau terkait ini kemarin banyak pertanyaan nih, termasuk ketika kemarin ada yang nanya, oh kalau gitu nanti semua orang kalau udah punya KTP otomatis bayar pajak, gitu kan? Nah, padahal penjelasannya tidak seperti itu. Ya betul, begitu orang punya KTP, ya itu akan menjadi terregister sebagai NPWP. Nah, tapi apakah dia harus bayar pajak atau tidak? Kita tidak melihat itu. Yang kita lihat tetap subjektif dan objektifnya. Kalau memang dia tidak punya kewajiban untuk membayar pajak, ya tidak perlu membayar pajak. Artinya misalnya dia tidak punya penghasilan, ya kan? Atau kalau dia punya penghasilan tapi masih di bawah PTKP. Nah, ya otomatis nggak perlu bayar pajak walaupun dia punya. Sebenarnya sama aja kayak sekarang kan. Artinya orang yang punya NPWP itu tidak harus selalu bayar pajak kan ya. Paling pelaporan aja, pelaporan nihil gitu kan ya. Jadi di sini memang yang disederhanakan, istilahnya yang proses yang mungkin dipangkas itu adalah proses registrasi. Kalau tadinya memerlukan proses tersendiri dengan memproduksi suatu tanda pengenal tersendiri, nah sekarang udah nggak perlu. Otomatis nanti NIK-nya sudah terdaftar, sudah setiap warga negara Indonesia begitu lahir kan punya NIK sebenarnya ya. Bayi baru lahir pun juga langsung ada NIK. Oh iya. Cuman begitu dia sudah umur 17 tahun, otomatis itu akan sebagai nomor induk kependudukan itu juga berlaku sebagai NPWP saja. Kalau ini nanti sama harapannya ini, memang tujuan terkait sama kalau kita kan pegawai negeri juga ada kayak NPWP istri itu kayak yang gabung gitu ya. Kalau dengan NIK itu gimana jadinya nanti mekanismenya? Ya, saya pikir nggak ada masalah. Ya kan? Prinsip bahwa entitas pajak di kita itu menganut one family ya, satu keluarga itu satu entitas tetap nggak ada masalah. Kan nanti yang
otomatis kalau yang lazim kan suami ya sebagai kepala keluarga itu yang nanti menjadi induknya. Nanti keluarganya, istri dan anak-anak kalaupun punya penghasilan itu mengikut kepada penghasilannya suami, digabung seperti itu. Bagi yang memang tidak menghendaki dipisah seperti itu ya, walaupun bisa juga dipisah. Bagi yang menghendaki bisa ada pisah harta atau hidup berpisah, itu nanti akan bisa memiliki entitas NPWP sendiri gitu. Ini juga Pak Hadi, kemarin saya tuh baru tahu gitu kalau beli apa sih namanya kayak logam mulia itu ya, kalau punya NPWP dapat beli emas logam mulia LM. Jadi kalau ada NPWP-nya itu di korting ya. Oh, ya toh, saya malah belum tahu. Enggak, jadi lumayan gitu itu per 10 gram itu 40 ribuan lah. Jadi maksudnya gitu ya? Kenapa bisa begitu? Apa ada kerjasama antara itu Antam dengan pajak atau gimana itu? Bisa apa namanya? Kok bisa dikurangi? Beli emasnya gede kali. Enggak, kalau per 10 gram itu kalau pakai NPWP bedanya itu 40 ribu Pak. Oh gitu. Oh. Iya. Saya malah belum tahu. Enggak ini apa kerjasama gitu biar apa namanya mendorong orang mempunyai apa NPWP itu. Oke Pak Hadi, kalau KUP nggak ada lagi apa substansi selain dari NIK, ada nggak yang mau di? Ada di KUP itu yang cukup ini juga ada perubahan penerapan sanksi. Ya. Jadi sanksi jika wajib pajak misalnya dikenakan ketetapan pajak seperti itu, nah itu sanksi akibat pemeriksaan maksudnya itu mengalami penurunan. Nah, jadi memang ini kalau tadinya itu kan sanksinya itu ada yang 50%, ada yang 100%, ya kan? Kalau misalnya dikenakan misalnya kurang bayar 100 nih, pokoknya 100. Nah, itu plus sanksi jadi 150, bisa plus sanksi jadi 200, ya kan? Karena sanksinya 50%, 100%. Nah, dengan yang undang-undang ini kemudian dibikin lebih simpel, sedikit lah ya. Lebih adil. Lebih adil. Lalu pertanyaan loh, berarti yang dulu nggak adil dong Pak? Yang dulu dirasa adil ya. Nah, kan sekarang ya kan dulu mencegah kan, kalau sekarang tuh mungkin lebih ke apa ya namanya? Itu sanksi itu ada ininya nggak apa istilahnya kayak kalau sengaja atau misalnya lupa itu ada bedanya nggak? Ada, justru itu tadi. Itu kan makanya tadinya ada yang 50%, ada yang 100% kan. Nah, itu sekarang kemudian diubah menjadi mengacu kepada suku bunga ya. Jadi sanksinya juga dibatasi maksimal 24 bulan. Nah, jadi karena suku bunga kita kan juga berubah-ubah. Nah, jadi sekarang juga bisa berubah-ubah sanksinya per bulan. Nah, mengikuti suku bunga BI rate. Nah, memang tidak sebesar itu, tidak sebesar BI rate. Ada tambahan update faktornya ada sekitar 20%. Selisih bunganya ya kan sebagai namanya sanksi kan harus dibedakan dong. Kalau enggak nanti orang nggak merasain nih wah kalau sama dengan suku bunga ya udah saya nabungnya jadi dulu aja. Nabungnya di pajak aja. Paling kalau lebih kecil ya nanti aja bayar terakhir. Iya. Masih lebih untung apa nggak bayar. Iya, kalau itu saya mending uangnya saya tabung dulu di bank, saya depositoin. Nah, nggak bisa juga gitu kan. Makanya tetap lebih besar dari bunga bank. Terus juga ada pengaturan mengenai di KUP perubahannya mengenai kuasa wajib pajak. Jadi kuasa wajib pajak itu sekarang dipertegas bahwa seperti bagi perorangan gitu ya, itu kalau dia memang keluarga dekat, istri, anak, atau punya hubungan keluarga sedarah sampai dengan 2 derajat, nah itu bisa otomatis menjadi kuasa wajib pajak. Nah, jadi ada penegasan seperti itu di dalam perubahan Undang-Undang KUP dalam Undang-Undang HPP ini. Jadi ada lebih kepastian lah. Juga ada ini yang cukup menarik juga terkait tadi yang sempat Pak Oka tadi tanyakan mengenai
mengenai hukum pidana pajak ya. Nah, tadinya kan ya namanya hukum pidana ya, namanya proses penegakan hukum tentu bisa berakhir kepada pemenjaraan, ya kan? Nah, artinya karena wajib pajak itu diketahui melakukan penyimpangan, pelanggaran pidana pajak, misalnya dia melakukan pemungutan pajak nih, ya kan? Tapi kemudian uangnya itu dipungut nggak di-store, kan pidana tuh. Nah, itu kemudian ya ujung-ujungnya bisa melalui lewat persidangan, hakim memutuskan untuk dipenjara, dipidana seperti itu. Nah, ini yang kemudian walaupun di aturan yang lama itu sebenarnya sudah ada bagi wajib pajak untuk menghindari sanksi pidana ini bisa dengan melakukan pengungkapan, ya kan, atau melakukan pengakuan lah, ya kan. Oh ya memang benar, saya salah gitu kan. Nah, artinya ketika masih dalam proses penyidikan, ya kan, masih dalam proses penyidikan atau mungkin bahkan dalam proses persidangan pun, ketika wajib pajak kemudian mengakui kesalahannya dan melakukan pembayaran atas pajak yang belum dibayarkan tadi, nah ini otomatis sanksi pidananya atau sanksi penjaranya tadi bisa dihilangkan, ya kan? Nah, cuman pada waktu sekarang dulu, ya kan, itu jarang orang yang kemudian memanfaatkan ini. Nah, kenapa? Karena itu disertai dengan sanksi 4 kali lipat. Ya, jadi misalnya dia uang yang disengketakan, dipermasalahkan itu misalnya 100 juta misalnya ya, ada pajak yang nggak disetornya 100 juta pas yang sudah dipungut gitu. Nah, makanya kalau dia memang mau ini lepas dari ancaman pidana, dia kemudian harus membayar 4 kali 100 juta itu plus sanksi 4 kali lipat ya, berarti 500 kan. Nah, akhirnya nggak banyak orang yang memilih ini, ya kan? Ya udah saya di penjara aja deh, gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi permasalahan baru, ya kan? Karena niat karena ini kan pidana pajak ini kan spesifik ya, artinya kita negara sebenarnya tidak ingin memenjara orang, ngapain juga kan? Yang kita inginkan uangnya, betul kan? Yang kita inginkan uangnya kembali. Lah ngapain kemudian kita penjara orang? Malah penjara orang malah kita ngeluarin biaya, ya kan, ngasih makan. Ngeluarin biaya, mengurangi ini juga apa namanya potensi pajak kan? Nah, makanya kemudian di aturan yang baru ini diberi lebih ringan, ya kan? Jadi istilahnya bagi wajib pajak yang ingin kita ingin mendorong istilahnya pengembalian pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Ini yang didorong kan seperti itu. Jadi ultimum remedium ya. Nah ini yang kita dorong sehingga kemudian kebijakannya adalah ini dikurangi. Jadi sanksi tadi yang sampai 4 kali itu sekarang untuk yang tertentu cukup 1 kali, ya kan? Jadi kalau memang karena kealpaan, ya kan? Jadi kalau namanya alpa kan istilahnya kan orang apa ya? Alpa tuh sama lalai sama nggak sih? Nah itu sanksinya atau cukup salah 1 kali hitung gitu ya? Ya, 1 kali apa kalau tadinya 4 kali sekarang cukup 1 kali. Ya, sementara kalau ada kesengajaan tapi itu di luar pembuatan faktur pajak fiktif, nah itu 3 kali ya. Kalau faktur pajak fiktif itu memang tetap 4 kali, Bang Oka. Nah ini memang kalau faktur pajak fiktif memang niat banget gitu loh ya. palsu faktur pajak gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ini kira-kira apa kalau di dalam perubahan undang-undang KUP itu yang diubah. Tadi. Intinya sebenarnya kayak mendorong orang tadi ya untuk makin berkontribusi ya, makin taat pajak lah gitu ya, dengan segala kemudahannya. Tadi kan tidak ada pendaftaran NPWP langsung otomatis NIK, terus juga ada apa sih namanya didorong ada pengungkapan seperti itu ya. Ya sesuai dengan ini, sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang HPP ini sebenarnya. Kan kalau kita baca di dalam Undang-Undang ini kan ya negara berharap dengan adanya Undang-Undang HPP ini ya penerimaan negara akan bertambah, akan tumbuh, ya kan? Tax ratio akan tumbuh. Nah, otomatis kalau tax ratio tumbuh berarti kan penerimaan negara bertambah, juga memberikan keadilan, ya kan?
memberikan rasa keadilan yang lebih kepada wajib pajak, kesetaraan antara fiskus dan wajib pajak lebih dini. Tadi seperti pengurangan sanksi. Fiskus itu apa? Fiskus itu apa? Fiskus itu DJP, orang pajak. Oh, sorry ya, aku awam. Nah, itu. Jadi selaras lah. Jadi memang penjabaran dari apa yang menjadi asas dan tujuan dari undang-undang ini kemudian tercermin dari isi dari pasal-pasal ini seperti yang tadi contoh undang-undang KUHP tadi sudah mencerminkan sebenarnya. Mungkin malah tambah lagi ini ya, di PPh-nya juga ada unsur keadilan tadi mungkin ya. PPh-nya sendiri yang diatur yang paling ini apa? Mendasar apa? Nah, apalagi di PPh itu kelihatan banget unsur-unsur keadilannya. Jadi di PPh itu sekarang ya ada penegasan bagi wajib pajak. Tadinya gini, tadinya itu bagi wajib pajak yang menggunakan skema laba itu kan penghasilan dia dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ya kan? Itu yang kemudian dikenakan pajak, ya kan? Nah, sementara bagi pengusaha kecil sekalipun, ya kan, UMKM itu dia ada ketentuan akan PPh final 0,5% dari omset. Nah, cuman ini 0,5% dari omset ini berapapun omsetnya kena pajak. Jadi misalnya walaupun omsetnya sebulan cuma 1 juta gitu, berarti dia harus bayar 5.000 kan gitu ya. Rp5.000 0,5%. Nah, ini yang kemudian dirasa tidak adil. Ya, dalam undang-undang ini kemudian ada batasan 500 juta batas peredaran bruto yang wajib pajak tidak perlu bayar pajak, pengusaha UMKM tidak perlu bayar. Nah, jadi ini di sini dimunculkan. Jadi sepanjang omsetnya masih dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun tuh omsetnya masih di bawah 500 juta, ya dia nggak perlu bayar. Jadi misalnya nih di bulan Januari ini kan kita ngitungnya 1 tahun ya, kan dari tahun di Januari dia 100 juta, ya kan? Lalu di bulan Februari omsetnya 100 juta lagi, berarti kan 200. Nanti di Maret, 300. Nah, nanti otomatis dia baru akan bayar pajak di bulan Juni, ya kan? Kalau memang di 100 terus ya, ya. Dia baru akan bayar pajak di bulan Juni, ya kan? Di bulan Juni dengan pengurangan sebesar 500 juta, ya kan? Nah, jadi ketika dia kena omset, misalnya di bulan Juni itu total omsetnya udah 600 juta, dia akan kena bayar pajak 600 dikurangi 500, 100 juta kalikan 0,5% kalikan tarif. Nah, ini salah satu unsur yang istilahnya juga memberikan keadilan lah bagi masyarakat penghasilan bawah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang sehingga mereka tidak perlu terbebani pajak. Artinya di sini ya cukup menarik sebenarnya kemarin waktu Bu Menteri membuka kick off undang-undang HPP ini. Jadi disampaikan bahwa kalau kita melihat negara ini kan sebenarnya sudah bagi masyarakat miskin, ya bagi masyarakat miskin yang istilahnya memang tidak punya penghasilan sama sekali atau mungkin sangat di bawah standar seperti itu, negara memberikan subsidi, betul ya? Ada bantuan langsung tunai, ada macam-macam lah ya kan? Ada perlinsos lah ya. Ada bantuan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat kita yang berada di kawasan ini. Nah, kemudian ada juga masyarakat yang punya penghasilan, ya kan? Punya penghasilan, tapi penghasilannya dia itu pas-pasan memang untuk hidup dia. Survive lah ya. Ya, hanya buat survive doang, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian diterjemahkan mungkin penghasilannya di bawah PTKP, ya kan? Kita tahu PTKP kita kan 4,5 juta sebulan. Nah, artinya kalau dia penghasilannya di bawah itu, ya dia nggak perlu bayar pajak, ya kan? Barangkali dia tidak akan mendapatkan BLT, dia akan dapat bansos, ya kan? Nah, tapi dia juga tidak perlu bayar pajak, ya kan? Nah, kemudian barulah masyarakat lapis berikutnya yang betul-betul penghasilannya di atas itu, PTKP,
Nah, kemudian juga bagi pengusaha kecil tadi yang di atas 500 juta omsetnya, nah inilah bagian masyarakat kita yang kemudian ya itu tadi memberikan kontribusinya bagi negara, ya kan, atas penghasilan yang dia terima, jadi kewajiban bagi dia. Ya, inilah unsur keadilannya kan di situ, ya kan. Jadi bagi yang mampu itu bayar pajak, yang pas-pasan ya sudah dia juga mungkin tidak dibantu oleh negara, tidak ada subsidi, tapi juga tidak perlu bayar pajak. Nah, ada juga yang memang betul-betul yang kemudian mendapatkan bantuan langsung dari negara. Nah, ini yang dengan seperti itu sebenarnya Pak Hadi kan secara tidak langsung mengurangi potensi pajak juga ya. Jadi kan artinya walaupun misalnya UMKM itu kan bayarnya nggak terlalu besar, tapi mungkin kan pengalinya juga cukup besar gitu kan. Betul. Ya pastilah itu keuntungannya tentu ada, tapi kan harapannya kan bisa ditutupi sama yang tadi kan kenaikannya. Ya nanti juga memang ada kenaikan tarif kan ada tarif yang penghasilan yang di atas 5 miliar ya kan. Tapi sebenarnya nggak hanya itu, negara kan memberikan kesempatan, kan kita nggak ingin UMKM itu misalnya bagi UMKM akan UMKM terus kan. Yang kita inginkan kan mereka semakin maju, makin lama makin berkembang. Nah mudah-mudahan dengan ini kan semacam insentif ya bagi yang masih sampai dengan 500 juta ya silakanlah, nggak usah mikirin pajak dulu ya kan, bisa berfokus kepada usahanya. Harapannya dia bisa makin cepat keluar dari 500 juta itu kan gitu, sehingga ketika percepatan itu terjadi ya jadi kena pajak lebih besar ya. Nah, kira-kira seperti itulah mungkin juga yang ingin didorong dari mekanisme atau aturan baru ini. Nah tadi mau saya bilang kan ada kenaikan tarif juga ya, unsur keadilan. Nah jadi memang bagi orang yang mampu ya kan, selama ini kan lapisan tarif pajak perorangan kita, pajak punya orang pribadi kita itu kan sampai untuk yang di atas 500 juta, jadi 500 juta sampai berapapun itu tarifnya 30%. Jadi aturan yang lama ya kan, dulu itu ada tarifnya itu 5%, 15, 25, 30 ya kan, bertingkat kan, itu progresif ya kan. Nah, yang 30 itu yang di atas 500 juta. Jadi mau penghasilannya 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar setahun sama itu tetap 30. Flat lah ya. Nah, rupanya kan ternyata kan ya ini di samping masih banyak masyarakat kita yang kurang mampu, ternyata ya golongan yang kaya ini juga banyak juga. Iya. Yang penghasilannya bahkan di atas 5 miliar. Nah, inilah kemudian bagi orang pribadi yang penghasilannya di atas 5 miliar, kemudian dikenakan lapisan tarif baru itu 35%. Jadi yang 30% tadi apa? Tapi nggak jauh juga ya, tingginya naiknya ya. Naiknya 5% lah bagi yang punya penghasilan di atas 5 miliar, ya kan? Ya, inilah mungkin asas keadilannya di sinilah bagi yang memang kaya raya, sangat kaya ya. Ini tentu juga mungkin bagi mereka kan tidak terasa, mungkin ya. Ya ngerti juga. Enggak, malah nggak kontraproduktif ya. Maksudnya saya malah jadi takutnya tuh kayak untuk menghindari pajak itu dia jadi kayak dipecah-pecah gitu, apa namanya, penghasilannya seolah-olah tidak sebesar itu gitu. Oh ya, kemungkinan itu sih bisa-bisa saja. Nah, ya sama seperti tadi. Ini kan ya prinsip self assessment kan memang ini ya kita percayakan pada wajib pajak. Tapi kan nanti ketika misalnya kita diskus tadi menemukan data, ya kan, ya akhirnya kan bisa kita konfirmasi juga kebenaran dari pelaporan yang penghasilan yang mereka sampaikan seperti itu. Pak Hadi, kalau sebenarnya kayak gini tuh ada intensi pengurang pajak nggak sih? Kan ada zakat ya, ada zakat itu juga pengurang pajak ya? Oh, kalau zakat itu ya, jadi zakat itu kan bisa bukan pengurang pajak secara langsung, tapi istilahnya zakat itu mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan kita 5 juta misalnya kan,
kalau ini kita bicara setahun misalnya ya, setahun berapa misalnya ya. Nah, tentu ketika kita membayarkan zakat sesuai dengan ketentuan di undang-undang yang sudah diatur sejak lama ini, itu bisa mengurangi besarnya penghasilan itu, sehingga nanti penghasilan kena pajaknya itu berkurang. Ya, kena pajak. Jadi bukan pajaknya yang berkurang, bukan langsung pajaknya yang langsung dikompensasi dengan zakat, tidak, tapi penghasilannya yang kemudian dikurangkan dulu dengan besarnya zakat, dan itu yang kemudian menjadi penghasilan kena pajak yang baru, yang itu kemudian dikenakan tarif. Ya. Kalau selain zakat ada lagi yang kayak gitu, mengurangi penghasilan gitu? Kalau di perorangan ya, misalnya kan ada apa ya? Ada apa, biaya jabatan, ada apa, beberapa lah, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bicara untuk usaha, ya tentu ya kalau kita bicara usaha untuk menghitung laba, ya biaya-biaya yang bisa mengurangi yang menjadi biaya untuk mendapatkan penghasilan semuanya bisa dikurangkan. Kayak CSR juga termasuk kali ya, pengurangan juga ya? CSR enggak? Enggak. Setahu saya, seingat saya enggak ya. Seingat saya enggak. Karena itu bagian dari penghasilan apa yang sudah kena pajak ya. Hanya netnya itu. Nih, sebenarnya nih kalau kan udah ada PPh ya, kayaknya simple, orang berpenghasilan kena pajak nih. Sebenarnya kalau ada PPN itu apa ininya, apa namanya, filosofinya gitu kan? Kalau PPN itu kan seolah-olah kan orang mau beli malah dibebani gitu ya. Itu filosofinya seperti apa sebenarnya Pak Hadi? Ya, antara PPh dan PPN itu tentu jelas jenis pajak yang berbeda, kan? Istilahnya kalau PPh itu kan memang pajak langsung ya. Jadi langsung atas penghasilan. Nah, PPN ini istilahnya pajak tidak langsung. Artinya ini dua hal yang berbeda, ya kan? Kalau PPh jelas itu pajak atas objek pajaknya kan adalah penghasilan ya, penghasilan. Nah, sementara kalau PPN ini yang kita pajaki kan adalah value added-nya ya. Nah, jadi tambahan nilai yang diperoleh oleh konsumen kan gitu. Nah, ya ini memang jenis pajak yang berbeda, mau Kak. Artinya kalau dikatakan ini sebagai apa, pajak double gitu enggak juga, ya kan? Jadi seperti itu ya. Jadi memang ini pajak yang dikenakan langsung. Kalau dulu bahkan istilahnya kan pajak penjualan, ya kan? PPN itu kan dulu barangkali sebelum reformasi 83 itu kan istilahnya pajak penjualan. Nah, itu betul-betul dikenakan atas berapa nilai jual beli, ya kan? Nah, setiap transaksi dikenakan pajaknya. Nah, tapi kalau dengan mekanisme PPN ini kan yang dikenakan pajak sebenarnya nilai tambahnya. Nah, nilai tambahnya bagi konsumen akhir, ya bagi pengguna akhir memang itu akan mirip seperti pajak penjualan, ya kan? Nah, tapi kalau bagi apa yang berada di tengah-tengah proses distribusi, ya kan, misalnya di penjual, di pengecer, kemudian distributor ini, antara pabrikan sampai konsumen itu sebenarnya yang dikenakan pajak adalah nilai tambahnya, ya kan? Jadi tidak 10% dari berapa yang dia beli atau yang dia jual, tapi sebenarnya berapa selisih antara labanya lah nilai penjualan. Ya. Gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau di negara ini tuh common ya, di negara lain itu PPN sama PPh itu common ya? Apa ada negara yang cuma PPN aja? Iya, ya hampir semuanya. Bahkan ya kalau PPh kan memang itulah apa pajak yang melekat ke penghasilan ya. Itu ya, PPN barangkali tadinya ada beberapa negara yang tidak mengenakan karena memang mungkin ya ini ya pada saat itu ya, contohnya misalnya Arab Saudi lah. Arab Saudi yang saya tahu sekarang bahkan tadinya tidak mengenakan PPN, tapi sekarang sudah mengenakan PPN. Ini Pak Hadi, kalau dulu tuh saya pernah juga ya kayak orang tuh kayak ngumpulin struk pajak gitu ya, kalau di film-film lah gitu ya.
itu tuh kayak apa sih, kayak pengurang pajak tadi gitu. Kalau di Indonesia tuh nggak ada ya? Betul. Saja. Enggak, jadi ini mungkin saya terlalu banyak ini nonton nonton film. Jadi kayak ada nonton film. Kayak bukti-bukti inilah, bukti-bukti pengeluaran itu, terus kayak jadi apa namanya, kayak kalau misalnya kita lah, kalau yang sekolah di luar negeri juga, kalau kita belanja ya misalnya ya, itu tuh bisa dikembaliin gitu loh, gitu. Itu tuh kalau di Indonesia kayak gimana? Ya, ya sebenarnya prinsip seperti itu ada juga, ya kan. Kalau misalnya mekanisme yang ini misalnya bukti bohong, ya kan. Jadi kalau misalnya apa transaksi-transaksi itu ada yang dilakukan pemotongan ya oleh penjualnya, misalnya gitu. Nah, si pembeli itu bisa menyimpan itu, ya kan. Nah, itu kemudian pada saat dia melaporkan pajaknya itu bisa sebagai kredit pajak, ya kan. Nah, itu. Nah, kalau mungkin seperti yang dikatakan Pak tadi atas ini ya, sebenarnya Indonesia juga ada juga. Jadi apa istilahnya itu? Saya lupa juga. Jadi kan itu sebenarnya PPN ya kan. PPN itu bisa di refund gitu kan. Ya, iya gitu, kayak gitu. Ya kan? Di refund bagi orang yang bukan warga negara di situ. Jadi bukan warga yang menetap di situ. Misalnya kayak kita turis, nah. Jadi bagi turis di Indonesia pun ada ketentuan itu, maka jadi bagi turis yang hanya beberapa hari di Indonesia, dia belanja di Indonesia, terus kena pajak, sepanjang dia belanja di toko-toko tertentu, ya kan. Jadi toko-toko yang ya kalau kita di bandara tuh ada tulisannya free apa gitu. Nah, itu nanti dia bisa ngeklaim. Bisa ngeklaim atas PPN yang sudah dia bayar. Di bandara juga ada petugas pajak nanti di situ yang kemudian melayani itu, ya dia bisa mendapat penggantian. Tentunya itu tadi mungkin harus menunjukkan kwitansinya atas yang belanja dia tadi, seperti itu. Ya Pak Hadi, sebenarnya banyak sih pertanyaan, tapi nanti kalau saya banyak nanya malah tambah bingung. Jadi kayaknya saya juga pusing nih. Saya takut salah nih jawabnya. Orang tadi janjinya topiknya cuma HPP jadi bleber-bleber. Ya tapi kan udah ahlinya ahli. Nanti kalau di publish nanti kayaknya nanti bakal ketahuan ya, salah nih katanya Pak Hadi, ya nggak apa-apa lah. Enggak sih, sebenarnya kan bukan ada masalah salah atau enggak. Kalau memang beneran salah kan nanti ada yang ngoreksi kan, nanti malah jadi bener. Sebenarnya kan intinya itu tadi ya, sebenarnya kita, kalau saya pribadi ya memang berharap dengan pengetahuan gitu. Kalau kata istilah orang itu kan al-fahmu itu nomor 1 sebelum sikoh gitu, sebelum orang mau taat kepada peraturan itu dia harus paham dengan peraturan ini. Jadi kayak tadi substansinya itu kan substansinya untuk pembangunan. Kadang-kadang kan orang tuh apalagi ada provokasi ya zaman sekarang itu ya, sosmed gitu, maksudnya ngapain gue bayar pajak, taunya malah diambilin orang gitu karena ada korupsi misalnya. Padahal kan sebenarnya apalagi kalau nggak ada nggak pada bayar gitu, kita mau ngebangun seperti apa gitu. Nah itu yang saya sih pengennya ini tuh bisa mencerahkan gitu bagi banyak orang bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata sebenarnya untuk warga negara juga gitu kan ya. Jadi kayak pengusaha misalnya, pengusaha itu kalau memang pajaknya lancar, nanti infrastrukturnya juga kan makin bagus kan ya, usahanya juga makin berkembang. Tadi juga sebenarnya udah ide bagus banget itu, ada UMKM yang istilahnya tuh bebannya dikurangi, diharapkan dia tuh juga bisa berkembangnya lebih cepat gitu kan ya. Kan kita mau ini katanya keluar dari middle trap income ya. Ya betul ya. Ya jadi kalau nggak kayak gitu kan kita tuh, kalau orang terlalu asik sendiri itu akhirnya tuh kan malah yang menyiksa banyak orang gitu kan. Ini kan sebenarnya dengan berbagi itu bisa lebih lebih kemajuan yang kita cita-citakan itu, yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara itu bisa lebih cepat tercapai gitu ya. Paling tidak kita mencoba apapun yang kita punya ya,
Ya, kalau salah benar itu tadi kan ya kita tentu punya batas kemampuan ya, kita nggak mungkin menguasai semuanya ya. Betul tadi kalau memang ada yang salah nanti bisa dikoreksi lah. Iya, nanti di komen, silakan di komen. Kan Di kayak komen ya, di komen. kayak kemarin ini orang pajak tuh yang mengkoreksi tentang Ustadz Adi Dayat ya, yang terkait sama pajak ini pajak restoran. Katanya kan restoran tuh gak ada pajak, tapi sebenarnya ya memang bukan pajak restoran kan, itu dari daerah ya, bukan dari ini yang 10% itu loh, yang 10%. Ya, jadi kalau itu kan ada khusus pajak restoran itu memang diatur di pajak daerah, itu memang bagiannya. Jadi yang mirip-mirip seperti PPN-nya itu menjadi pajak restoran yang dikelola oleh Pemda. Sama tarifnya 10% juga. Kalau bicara atas penghasilannya, atas labanya, itu pajaknya tetap ada, ya kan? Usahanya laba nih, nah, atas labanya kena PPh dong, sama saja. PPh-nya ya sama mekanisme seperti warga yang lain, gitu. Usaha yang lain. Satu lagi Pak Adi ini terkait sama ini ya, kan yang mau G20 itu loh ya Pak Adi. Ya, kan terkait sama pajak. Udah begini belum nih? Udah. Ini aku minta penjelasan inilah terkait sama sebenarnya apa yang mau mau kira-kira mau dibicarakan di G20 itu ya, terkait dengan pajak itu, yang kira-kira istilahnya hot topic ya, topik hangat terkait sama international tax-nya itu apa kira-kira Pak? Kan memang ini jadi salah satu prakarsa ya dalam G20 ya. Masalah kan ada 6 prakarsa yang ditawarkan Indonesia nih sebagai presidensi tahun 2022 nih. Nah, salah satunya kan memang terkait dengan pajak global ya kan. Nah, pajak global ini kan atau pajak internasional seperti itu. Nah, ini mungkin saya juga bukan orang yang kompeten ya untuk menerangkan ini ya. Tapi kurang lebih sebatas pengetahuan saya kan memang setiap negara itu kan sekarang memang ya hampir semua negara lah. Tadi saya bilang Arab Saudi itu sekarang yang tadinya anti pajak lah kalau dibilang. Anti pajak ibaratnya ya sangat mengandalkan sumber daya alam, sekarang pun menggunakan pajak. Nah, negara sekarang semua negara butuh pajak gitu kan. Dan kalau tidak diatur ya itu nanti bisa ribut kan, gampangnya gitu aja lah. Karena kan penghasilan warga dunia itu kan sekarang tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara ya kan. Nah, jadi seseorang itu sangat bisa saja dapat penghasilan dari berbagai negara. Mungkin kita doang nih yang dapat penghasilannya dari Indonesia, Mang Oka. Iya. banyak orang yang mungkin sudah lintas negara, mungkin sudah. Ini kan jadi permasalahan kalau tidak diatur siapa yang majakin kan gitu. Kita warga negara Indonesia, tapi ada penghasilan di Amerika, tinggalnya paspornya paspor Indonesia, kan? Tapi dia ternyata sudah lama tinggal di Amerika. Karena tuh penghasilannya dia ada di Amerika, ada di Indonesia. Pajaknya haknya siapa, ya kan? Nah, ini kan perlu pengaturan supaya tidak saling tumpang tindih sehingga jangan sampai orang kena pajak 2 kali, ya kan? Atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di sana dan di sini. Nah, kan itu yang malah nggak bayar pajak di mana-mana kan? Nah, atau sama sekali nggak bayar pajak di mana-mana, kan itu. Nah, akhirnya kan inilah wujud kerjasama ini tentu tidak hanya terbatas di G20 ya, tapi kemudian di dalam G20 tentu karena memang ini mewakili negara-negara yang secara penduduk mewakili mayoritas, secara kekuatan ekonomi mewakili mayoritas dunia, ya kan? Ya tentu cukup berperan lah. Di sini bisa sebagai apa istilahnya kalau kita baca tadi ya bisa katalis juga bisa ya kan untuk mendorong bagi negara-negara yang di luar G20 sendiri untuk bisa inisiasinya lah ya. Ya, sebenarnya ada satu lagi nih Pak Andi terkait sama ini yang kita mungkin
sering alami Pak Hadi kan mungkin sekarang di Watampo ini Pak Hadi mungkin nggak ngalamin perasaan kayak di Mamuju, udah lupa nih perasaan di Mamuju. Jadi kayak ada banyak yang sebenarnya gini kayak pajaknya itu kan jadi kayak dalam tanda petik tercatatnya itu kan di Makassar ya. Kayak di Surabaya ya. Bener nggak? Maksudnya kayak banyak misalnya transaksi-transaksi yang sebenarnya kan itu tuh kalau secara ini kan orang Mamuju nih yang belanja nih, orang Mamuju yang ini, tapi akan mendapat keuntungan itu apa namanya, orang Makassar karena tempat belanjanya kan di situ gitu. Nah itu sebenarnya ini mah pandangan Pak Hadi aja ya, personal apa namanya opinion itu bisa diatur nggak? Maksudnya supaya lebih, tadi kan ngomong pajak tentang keadilan ya. Ada jadi kalau saya sih ngelihatnya tuh agak nggak adil itu. Jadi ini orang apa namanya disparitasnya itu bakalan tetap tinggi gitu ya kalau ini tidak di apa namanya intervensi kebijakan gitu. Menurut Pak Hadi seperti apa? Maksudnya ini disparitas antar daerah gitu ya? Ya, antar daerah. Jadi kayak katakanlah gini, ya Mamuju ini kan jadi si hak pembagian pajaknya itu kan selalu kecil kan dibandingkan Makassar. Padahal orang Mamuju itu kalau belanja itu kan ke Makassar gitu kan. Jadi karena itu jadi itu tuh terus saja jadi Mamuju yang sebenarnya mau dibikin provinsi baru, mau dibikin apa itu untuk supaya apa namanya kesenjangannya nggak ada tuh tetap terjadi kesenjangan gitu. Sebenarnya kena pandangan pribadi ini mah ya, nggak ada benar nggak ada salah. Gimana menurut Pak Hadi? Ya sebenarnya justru setelah saya dalami ya inilah untungnya kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang apa namanya pajak-pajak ini menjadi pajak pusat gitu ya. Kan sebenarnya kan kalau secara apa ya katakanlah arus kas dari pajak yang disetor oleh warga negara kita itu dimanapun kan sebenarnya masuk semua mengalir ke kas negara. Mau dari Mamuju, mau dari Papua ya kan, semuanya secara uangnya itu kan masuk ke kas negara semua. Memang pengadministrasiannya kemudian yang mengikuti wajib pajaknya ya. Nah, pengadministrasian berarti otomatis juga di mana tempat wajib pajak itu terdaftar. Tapi sebenarnya uangnya kan kemudian masuk jadi satu kantong sebagai kas negara. Nah, kemudian ini yang lalu dengan mekanisme APBN kita sama-sama tahu lah ini kan. Kemudian ya didistribusikan oleh pusat ke daerah-daerah juga ya kan. Ya, didistribusikan lewat ya dana transfer ya kan, transfer ke daerah ya bahkan dana desa. Nah, yang besarannya itu juga sudah dihitung sesuai dengan ya formula yang ada, parameter yang ada. Jadi tidak melihat tidak ada memang bagian yang dari pajak pusat itu langsung dibagi hasilkan sesuai dengan formula yang ada ya, sesuai dengan. Tapi sebenarnya kalau saya melihat sebagian besar itu masih tidak kayak subsidi silang itu ada gitu ya. Iya, ya kan? Nah, jadi porsinya barangkali masih kecil. Kecuali kalau memang kita menetapkan ya mungkin kayak semacam negara federal gitu ya, langsung semua pajak-pajaknya itu dibagi hasilkan ke daerah gitu kan. Nah, mungkin itu isu ini akan menjadi sangat akan mengemuka. Tapi karena ini kita melihat ya kita mau tahu porsi DBH itu berapa persen sih dibanding seluruh dana transfer kan sangat kecil kan. Sangat kecil. Cuman memang, nah ketika ini potretnya, ya ini mungkin juga waktu itu sempat waktu saya di Mamuju juga sempat saya bukan saya temukan, tapi sempat saya kemukakan. Ketika itu ada perbandingan antara rasio antara berapa pajak pusat yang dipungut di sana dengan berapa dana pusat yang turun ke sana. Nah, ini kan bisa kita rasiokan kan? Iya, betul. Nah, ini yang kemudian menjadi barangkali berpengaruh ke sana gitu, ya kan? Tapi kan ini ya kita rasio ini buat apa? Artinya kan ini kan kalau kita bicara rasio ini bagi kita kan untuk memotret
kemampuan pembayaran pajak pusat di sana kan dibanding dengan mungkin di daerah-daerah yang ini itu akan sangat sangat kecil kan dengan jadi pajak pusat di sana kecil tapi dana transfer yang diterima besar ya kan. Mungkin ya ada semacam apa ya ketika itu mungkin diperbandingkan antara satu daerah dengan satu daerah yang lain bisa jadi akan muncul aku kalau lebih bagus gitu kan. Nah, padahal ya ini kalau kita bicara tadi yang mau saya sampaikan ya bisa saja itu pajak-pajak yang dibayar oleh suatu penduduk suatu daerah bisa saja terbayarkannya di daerah lain kan. Ya. Jadi saya melihatnya seperti itu sih mau Kak. Ya kita melihat dari sudut pandang mana gitu kan. Ya, tentu akan karena kalau kita mau apa ya istilahnya betul-betul kotakkan gitu ya. Kotakkan ini betul-betul pajak di penduduk di suatu daerah betul-betul hanya masuk di dan administrasikan di daerah itu barangkali juga menjadi lebih apa mungkin rumit juga gitu ya karena kan kita nggak bisa membatasi mobilitas orang ya kan mungkin juga dalam pengaksarian pajak juga lebih mudah kalau itu dikumpulkan di satu kantor seperti sekarang kan kita juga punya kantor wajib pajak besar gitu kan nah, wajib pajak besar itu mengumpulkan apa wajib pajak besar dari seluruh Indonesia itu ada di sana dan posisinya di Jakarta, ya kan? Ya, otomatis akan masuk kalau ditanya secara kedudukan administratifnya dari Jakarta. Padahal pembayar pajak itu ada dari seluruh Indonesia yang besar. Nah, tapi dengan begitu ternyata lebih efektif pemungutan pajak kita, pengawasan pajak terhadap wajib pajak juga jadi lebih efektif. Nah, jadi kan plus minusnya di sana. Jadi ketika itu dirasa memang lebih menguntungkan, ya sudah. Toh juga itu tadi kembali kepada pembagiannya ke daerah, karena kita dalam kerangka NKRI, kita tidak membatasi pada secara langsung dari pajak yang dipungut di satu, pembagiannya itu tidak berbasis daerah sebenarnya, sangat kecil yang berbasis domisili ibaratnya. Nah, jadi itu sudah nggak begitu. Ini pendapat saya ya. Iya sih sebenarnya apa sih ya membuka mata saya juga ya karena ada dana perimbangan ada apa ya juga sih jadi artinya apa namanya walaupun kalau terus terang aja saya tuh jadi kayak gemes aja sebenarnya kayak apa ada yang makin seolah-olah ya ada suatu kota itu yang semakin besar gitu kan tapi ada juga yang kota itu kayak nggak berkembang gitu kan sebenarnya kan cita-cita kita itu pembangunannya itu merata gitu ya. Tapi sebenarnya kan mungkin itu juga bukan satu-satunya faktor ya. Ada banyak faktor yang apa namanya bisa membuat suatu daerah itu lebih maju gitu ya. Bukan karena tadi mengkotak-kotakan pembayaran gitu yang mungkin malah bisa lebih complicated gitu ya. Karena sebenarnya juga terkait sama isu itu udah ada cara subsidi silangnya sendiri gitu kan ya untuk mengurangi disparitas. Ya baik Pak Hadi, terima kasih ya pembicaraannya. Ini menurut saya sih sangat membuka mata saya. Jadi kadang-kadang kan sebagai orang keuangan, kadang-kadang orang luar tuh nggak mau tahu kita tuh bukan dipajak ya. Jadi kayak Pak Hadi yang mungkin juga ada isu-isu tentang perbendaharaan yang suka ditanyakan gitu kita tuh selalu harus tahu gitu ya padahal ya kan bukan tupoksi kita tapi dan juga di dalam di internal kita juga sekarang kayaknya sekat-sekat itu juga sudah mau kita cabut ya Kemenq 1 itu benar-benar apa namanya jadi ini sebagai wujud nyata apa yang bisa kita lakukan lah untuk mewujudkan Kemenq 1 ya, cross function kan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya kita dari background yang berbeda di Kemenq tapi bisa ngobrol seperti ini ya kan saya bisa menyampaikan sesuatu Mang Oka juga bisa menyampaikan sesuatu ya artinya kalau satu sisi kita memberikan mungkin bagi siapa yang menyaksikan ini mungkin bisa jadi pencerahan bagi kita sendiri pun juga bisa saling tahu juga ya tadi lebih memahami mungkin ketika saya ditanya soal perban saya mungkin juga lebih pede nanti kan. Paling enggak saya kan dapat tambahan tentang fiskus. Udah 20 tahun kerja di keuangan baru tahu fiskus sekarang. Iya. Ntar kalau second
Ya, itu. Makasih ya Pak Adi. Ini juga udah malam. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, amin, amin. Nanti kayaknya ini soal HPP belum tuntas semua tadi nih Kak. Oh gitu. Apa ada lagi? Oh, mungkin harusnya berarti ini apa? Closingnya apa? Kira-kira yang belum dibahas, yang belum saya tanyain apa? Ya tadi kan perubahan undang-undang PPN belum, ya kan? PPH tadi Loh, udah kita saya kan udah nanya kan PPN apa yang berubah substansinya, kan tadi katanya ada apa namanya? Kan PPN belum ya? Yang PPH yang baru ya. PPN apa yang ini? Yang berubah apa PPN? Kalau PPN yang isu yang paling perubahan yang paling mengemuka adalah perubahan tarif. Jadi nanti mulai 1 April itu nanti tarif PPN jadi 11%. Kan sekarang 10. Oh ya, ini kenaikan. Terus ada juga yang ini ya, kayak apa yang kemarin sempat isunya pajak-pajak mau di pajak bahan makan pokok itu ya. Itu sebenarnya berarti udah masuk ke sini ya, yang jadi masuk ya, yang itu mewah juga. itu ya. Jadi di sini juga nanti ada penegasan lah. Jadi intinya memang tetap jenis-jenis barang yang mendapatkan pembebasan PPN itu tetap ada, ya kan? Cuma di sini akan lebih ada pengaturan yang lebih berkeadilan. Ya, kalau ininya memang yang paling ini mengenai tarif tadi sih, tarif PPN nanti akan jadi 11% 1 April dan nanti paling lambat tahun 2025 itu 12%, ya kan? Ini memang berarti itu barang-barang bakalan naik ya? Bisa jadi di tingkat konsumen itu bisa jadi naik, ya kan. Tapi kalau di rantai distribusi saya pikir nggak ada masalah karena toh juga yang ini dikenakan pajaknya kan adalah nilai tambahnya ya, nilai tambahnya naik 1% kan. Oh, yang belum Terus juga ini yang ini juga ini masa berlakunya undang-undang ini nggak serentak. Ya. Saat berlaku. Jadi tadi kan undang-undang ini kan ada 6 poin ya, 6 pokok. Nah, itu masa berlakunya juga beda-beda. Kalau yang KUP itu berlaku mulai saat diundangkan. Nah, ini kan udah mulai berlaku berarti ya sekarang. Tanggal 29 Oktober yang lalu. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini berlaku untuk Undang-Undang KUP berlaku sejak saat diundangkan 29 Oktober. Lalu yang perubahan Undang-Undang PPN tadi saya sampaikan itu berlaku mulai 1 April 2022. Ya kan? Nah, kalau yang perubahan Undang-Undang PPH itu berlakunya mulai tahun pajak 2022. Berarti dari 2003 malah. Ya, kalau di 2023 kalau WP melaporkannya di 2023 ya, tapi berlaku seperti tarif-tarif tadi itu sudah berlaku mulai tahun pajak 2023. Lalu kalau terkait dengan Undang-Undang Cukai itu juga 1 Januari, yang program pengungkapan sukarela itu berlaku 1 Januari, ya kan? 1 Januari 22 sampai 30 Juni ya nih. Yang PPS tadi program pengungkapan sukarela itu masa ininya cuma 6 bulan, kan? Ini mungkin bagi yang wajib pajak yang ingin mengikuti hanya 6 bulan, jadi mungkin ya jangan menunda-nunda nanti begitu Januari ya. Itu apalagi ya? Ya pajak karbon 1 April. Oh, berarti sebenarnya kalau kayak gitu si yang UMKM tapi UMKM kan ada ini sendiri ya, apa namanya? Di masa PEN ini juga ada kemudahan sendiri ya terkait pajak ya. Kalau itu fasilitas. Iya, fasilitas maksudnya kayak walaupun kan tadi kan baru berlaku nanti April kan, tapi ada fasilitas itu mungkin jadi tidak terlalu terbebani juga ya yang UMKM. Kan kalau di dalam kalau fasilitas kan, kalau yang tadi kan katanya yang di bawah 500 kan nggak kena pajak ya. Tapi kan berarti itu belum berlaku kan, baru berlaku nanti tahun 2022 toh. Berarti kan ketika 1 Januari 1 Januari ketika dia lapor pajak 2002 untuk 2021 itu masih kena kan? Masih kena ya. Tapi kalau mau menggunakan fasilitas PEN bisa, fasilitas
Untuk PPh final UMKM kan masih berlaku sampai masih bisa sampai Desember, perpanjang sampai Desember 2021. Iya. Jadi walaupun gitu tetap ini ya, tetap sih aman lah ya untuk UMKM. Iya. Kayak kalau UU Cukai itu sebenarnya tapi tetap ini yang dilaksanakannya oleh Bea Cukai kan, bukan oleh pajak. Betul, ya. Makanya kalau untungnya Mang Oka nggak nanya saya. Kalau nanya saya lebih nggak kompeten. Makanya saya nggak nanya ini kan tetap ini. Harusnya kita nambah satu orang lagi nih teman dari Bea Cukai. Atau nantilah kita cerita lagi. Sebenarnya Bea Cukai juga seru loh. Artinya dia itu merasa dan saya juga baru pas waktu di mana ya di Biak itu. Bea Cukai itu kan sebenarnya lebih ke pengamanan kan, dia dibanding kepada pengumpulan penerimaan, dia tuh fungsinya tuh di luar itu juga sebagai pengamanan gitu. Artinya kan kayak yang dikenakan cukai itu kan yang barang-barang istilahnya berbahaya lah ya. Terus ataupun biaya masuk gitu kan, itu kan atau biaya keluar itu untuk proteksi gitu. Jadi mereka itu kan lebih kalau tadi kalau pajak itu kan sifatnya lebih ke kayak kontribusi gitu. Kalau bea cukai itu kayaknya lebih ke proteksi gitu. Kalau saya tidak salah tangkap ya dari dari teman bea cukai itu. Oh, saya baru paham juga. Bisa jadi ya. Ada macam fungsi ganda juga berarti ya. Iya, jadi artinya bukan semata-mata ini kayak kan yang kena cukai itu kayak alkohol kan, rokok gitu kan ya. Jadi yang barang-barang yang relatif dalam tanda petik merusak gitu. Karena dilarang tidak bisa ya akhirnya dibebankan cukai. Ya itulah Pak Hadi, mudah-mudahan nantilah kalau ada pembicaraan seru lagi, mungkin bicara tentang Kemenkyu 1 nanti sama Pak Mahdi lah. Ntar kalau udah Pak Mahdi pindah, kalau Pak Mahdi sekarang iya. Kalau belum pindah dia masih kalau ada Pak Mahdi. Kalau ada dari DJKN lebih berwarna lagi, jadi kita bisa ngobrol 3 sisi kan, sisi penerimaan, sisi belanja, sisi aset, wah lengkap udah. Ini juga tugas ini Pak, tugas bidang SKI itu yang alkonya itu tentang penerimaannya tuh ada di ini nanti. Jadi kayak kan kalau di kantor pusat sudah ada ya pembicaraan tentang kayak proyeksi penerimaan gitu ya. Kan kalau APBN itu kan kalau penerimaannya itu masih proyeksi gitu, tapi kalau belanjanya itu udah pasti kan gitu kan. Jadi nggak mau tahu gitu kan. Pokoknya alokasi belanjanya itu kan udah ketahuan untuk apa, tapi penerimaannya sendiri kan masih ini dari mana gitu kan. Ya masih diusahain gitu. Nah, itu rencananya itu Alko terkait sama aset liabilitas terus sama itunya tuh dibahas di daerah juga dibahas gitu loh. Nggak tahu nanti bentuknya seperti apa gitu. Kalau itu juga kan kayak yang nanti ini ya tugasnya ini berarti regional chief economist itu. Ya, jadi kan kayak gini Pak, kayak misalnya kayak pemotongan kita kan yang kemarin istilahnya itu kayak pemotongan alokasi lah ya, itu kan juga dipengaruhi sama hasil keputusan rapat itu, tim itu gitu. Jadi ketika proyeksi penerimaannya tuh kayaknya terlalu optimistis misalnya harus diturunkan, akhirnya kan berimbas kepada rasionalisasi belanja gitu ya. Jadi nah itu mau dicoba juga di daerah gitu, di daerah juga kalau itu kan di pusat itu kan agregat ya, dulu kemarin tuh udah agregat gitu, udah kumpulan. Ini di daerahnya kayak apa belum ada dan ini baru mau dimulai, nggak tahu nih seperti apa ini. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya dengan terobosan-terobosan yang kita lakukan itu bisa tata kelola kita tuh bisa tambah baik ya, tambah akurat misalnya, tambah realistis dan juga tambah ya bisa menstimulasi pembangunan lebih cepat lah gitu ya. Mudahan. Ya Pak Hadi, terima kasih banyak nih, nggak kerasa sejam apa 2 jam ini. Ini mohon maaf ya nggak ada tarifnya Pak Hadi. Kalau mau ditarif mah mahal. Mahal banget, ada orang pajak ini saya nggak bisa bayar. Nanti kita stop dulu ya recordingnya, nanti
biar kita bisa ngobrol yang off the record.